Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Hai, jumpa lagi ya di bab 13, upacara adat nginjek tanah. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal upacara adat nginjek tanah. Peserta didik mampu mempraktikkan upacara adat nginjek tanah. Di Jakarta khususnya suku Betawi banyak sekali adat dan budaya yang dijalanin semenjak lahir sampai dengan meninggal. Adat dan budaya tersebut merupakan peninggalan nenek moyang yang harus kita lestarikan bersama. Salah satu adat dan budaya adalah upacara injek tanah bagi anak balita yang berusia lebih kurang 8 bulan. Adat dan budaya tersebut harus kita lestarikan bersama. Untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan upacara injek tanah, pelajari ya materi bab berikut dengan seksama. Mpok Lena, tetangga Husni, hari ini punya hajatan. Ia mengundang tetangga kanan dan kiri untuk menyaksikan upacara injek tanah anaknya yang baru berusia 8 bulan. Nah, Bang Soleh mulai mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas kehadiran para tamu. Upacara nginjak tanah yang maksudkan sebagai ungkapan syukur dan berbagi kebahagiaan bersama sanak saudara dan tetangga. Setelah Bang Soleh, ayah dari anak tersebut, selesai menyambut para tamu, acara dilanjutkan dengan nasihat dari sesepuh dari kalangan keluarga. Nasihatnya berisi bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melestarikan budaya leluhur agar tidak hilang di telan zaman. Untuk kelengkapan telah disediakan sebuah tangga dari batang tebu dan sebuah kurungan berisi berbagai macam barang. Konon benda yang dipilih si bayi akan menuntun hidupnya ke masa depan. Dan bayi tersebut memilih tasbih yang tergeletak di dekatnya. Wah, insya Allah ya jadi anak yang soleh, kata seorang ibu sambil tersenyum, disambut seruan amin oleh para hadirin. Ayo membaca. Masyarakat Betawi mempunyai ciri yang kuat dalam memegang adat dan ajaran agama. Ada beberapa upacara adat masyarakat Betawi. Upacara adat tersebut menjadi dua bagian, yaitu upacara yang menyangkut perjalanan hidup dan upacara yang menyangkut kemasyarakatan atau lingkungan. Setiap sendi kehidupan masyarakat kental mengisyaratkan hal tersebut. Salah satu adat tersebut adalah upacara nginjek tanah atau juga upacara turun tanah ya. Upacara ini merupakan adat kebiasaan Betawi sejak zaman dulu. Yang dimaksudkan tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan kepada bayi. Dan doa dipanjatkan oleh orang tua si bayi agar anaknya mempunyai awal yang baik ketika memulai menginjak tanah. Sebagai bentuk ucapan syukur, orang tua akan menyertakan selamatan dengan menyediakan sedekah berupa nasi lengkap, lauk pauk berserta kue, roti, dan pisang dan sebagainya. Nah, upacara nginjek tanah tidak hanya dilakukan oleh suku Betawi, namun dapat dijumpai pula di beberapa daerah lain di Indonesia, yaitu di Jawa, Lombok, Bali, dan Sumatera, khususnya Aceh. Di Jawa, upacara ini dikenal dengan tedak sinten. Tedak artinya turun, sinten dari kata siti artinya tanah. Sedangkan di Aceh disebut dengan upacara Troen Bak Tanoe. Perlengkapan upacara nginjek tanah adalah ya yang diperlukan. Ini kalau adat Betawi, kain dan kebaya encim untuk wanita serta baju sadariah bagi laki-laki.
Nah, dimeriahkan pula dengan hidangan berupa jajanan pasar seperti kue-kue, roti, pisang, dan sebagainya. Tak lupa nasi lengkap dengan lauk pauk khas Betawi. Nah, untuk perlengkapan si bayi disediakan sebuah kurungan ayam yang dihiasi dengan indah. Di sisi luar kurungan diletaki tangga terbuat dari batang tebu yang disusun rapi. Hadiah yang diletakkan di dalam kurungan adalah barang-barang yang bisa melambangkan sesuatu, misalkan tasbih, pensil, boneka, selendang, makanan, atau barang lainnya. Pelaksanaan upacara nginjek tanah. Pelaksanaan ini dibuka dengan selawatan diiringi musik tradisional Betawi. Nah, tuan rumah menyambut tamu mengenakan baju tradisional suku Betawi. Tuan rumah juga memohon doa restu dari hadirin bagi anak bayinya semoga tumbuh sehat, bahagia, sejahtera dalam kehidupan nanti. Selesai memberikan sambutan dilanjutkan dengan nasihat dari orang yang dituakan atau sesepuh keluarga. Dilanjutkan dengan membawa bayi berkeliling menyapa tamu yang hadir. Puncak acara adalah membawa bayi memanjat tangga terbuat dari batang tebu dan memancingnya agar masuk ke dalam kurungan. Di dalam kurungan, bayi akan memilih salah satu benda yang sudah disiapkan. Upacara ditutup dengan penjamuan makan, menikmati hidangan nasi uduk berserta lauk pauk dan berbagai kue serta pisang. Ayo berlatih. Pasangkan kata-kata pada kolom kiri dengan arti kata yang paling tepat di kolom sebelah kanan. Ini sudah ada satu ya, salawat adalah nyanyian puji-pujian bagi Nabi Muhammad. Kita mulai dari atas ya. Baju sadaria adalah baju adat laki-laki Betawi, pintar. Kalau tangga apa ya? Coba tadi kalian kan sudah belajar. Pintar. Perlengkapan dalam upacara nginjek tanah yang terbuat dari batang bambu. Nginjek tanah adalah, iya, tepat sekali, upacara untuk mengucap syukur dan bersedekah karena memiliki bayi yang sehat. Nasi uduk, ayo jadi pengen makan nasi uduk nih. Ia adalah hidangan pada upacara nginjek tanah. Terakhir, sesepuh. Ya, sesepuh orang yang dituakan dalam sebuah keluarga. Ayo bermain. Nah, di sini kalian akan mempraktekkan upacara adat nginjek tanah untuk bayi ya. Buatlah naskah sandiwara berisi upacara adat nginjek tanah. Jika sudah siap, praktikkan sandiwara upacara nginjek tanahnya di depan kelas. Mintalah masukan dan saran dari guru dan teman-teman mengenai penampilan kalian. Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain ya, boneka sebagai pengganti bayi, kurungan ayam dan sejenisnya, hiasan, benda-benda untuk diletakkan dalam kurungan, tangga terbuat dari batang tebu atau bahan lain, kue, roti, pisang, dan makanan yang lainnya. Serta hiasan bunga kelapa dari kertas warna-warni dilekatkan ke sebatang lidi, dibuat dalam jumlah cukup banyak. Busana yang dikenakan sebagai berikut: kebaya encim bagi anak putri berserta selendang, baju dan celana sadariah bagi anak putra. Tata panggungnya sebagai berikut: kurungan yang sudah dihias diletakkan di satu tempat. Simpan benda-benda mainan dalam kurungan. Hadirin atau tamu diatur duduk melingkar di tengah ruangan. Pemeran yang dibutuhkan dalam drama sebagai berikut: ayah si bayi, ibu si bayi, sesepuh, dan tamu. Nah, nanti kalian perhatikan nih rubrik penilaiannya dan kriteria-kriterianya. Skor yang sangat tinggi adalah kriterianya yang skor nomor 4. Sebisa mungkin kalian menguasai skor nomor 4 ya. Lembar penilaian. Nah, pembentukan sikap dan karakter upacara nginjek tanah adalah cinta budaya lokal. Artinya kita salah satu sarana budaya lokal Betawi upacara nginjek tanah itu ya, kita harus melestarikannya. Dengan mengenal budaya lokal, kita bisa belajar mencintai dan akhirnya memiliki kesadaran untuk melestarikan ya. Bekerja sama. Nah, dalam praktik melaksanakan upacara nginjek tanah, melatih kita bekerja sama dengan teman-teman sekelas sehingga akan menumbuhkan budaya senang bekerja sama dan berkolaborasi.
Kreativitas, kegiatan praktik bersama, praktik melaksanakan upacara adat nginjek tanah, memberi peluang kita untuk mengasah kreativitas, mewujudkan ide dan gagasan yang kita miliki setelah memahami apa yang dimaksud dengan upacara nginjek tanah. Kegembiraan, laksanakan praktik sandiwara upacara adat nginjek tanah membawa kegembiraan karena didahulukan bersama teman-teman, dilakukan bersama teman-teman. Kegembiraan ini akan memberikan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ayo biasakan. Kalian baru saja mempraktikkan kegiatan sandiwara nginjek tanah. Kegiatan sandiwara berlatih untuk mengasah kreativitas dan keberanian kalian untuk tampil di depan umum. Berlatih bermain sandiwara juga melatih kalian untuk bekerja sama dengan orang lain. Selalu bekerja samalah dengan kebaikan dengan orang lain, dalam kebaikan dengan orang lain di sekitar kalian ya. Refleksi. Refleksi 1. Lihat nomor 1 ya, pernyataan. Ya atau tidak, kamu tinggal jawab. Nomor 2, kamu tinggal jawab ya atau tidak. Nomor 3 juga kamu tinggal jawab ya atau tidak ya. Rangkuman. 1. Masyarakat Betawi mempunyai ciri yang kuat dalam memegang adat dan ajaran agama Islam. 2. Upacara adat nginjek tanah atau turun tanah adalah salah satu upacara adat suku Betawi. 3. Upacara nginjek tanah dilakukan saat bayi berusia 7 atau 8 bulan. 4. Hidangan yang disajikan dalam upacara nginjek tanah diantaranya adalah nasi uduk dan lauk pautnya, kue, roti, pisang, dan lain-lain. Nomor 5, upacara adat nginjek tanah dilakukan dalam bentuk ucapan syukur. Nomor 6, perlengkapan upacara nginjek tanah diantaranya tangga yang terbuat dari batang tebu, kurungan ayam, dan macam-macam benda yang melambangkan profesi di masa depan. 7. Pelaksanaan upacara adat nginjek tanah dengan mengundang sanak saudara dan tetangga yang terdekat untuk turut bergembira dan bersyukur. Nah, kita akan ke latihan bagian ayah. Upacara nginjek tanah adalah bentuk syukur orang tua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita bahas bersama apa jawabannya? Ya, karena memiliki keluarga yang sehat dan berbahagia. Nomor 2, menjalani upacara nginjek tanah pada usia 8 bulan karena betul kalian jawabnya. Ia pertama kali belajar berjalan. Nomor 3, makna perayaan upacara adat nginjek tanah adalah iya, kalian pintar semua ya, sebagai ucapan syukur atas rahmat Tuhan. Nomor 4, makna perlengkapan perayaan upacara nginjek tanah adalah maknanya. Iya betul yang C ya. Harapan orang tua agar kehidupan si bayi di masa mendatang. Kita lanjut. Nomor 5. Pada upacara nginjek tanah dimaksudkan sebagai hidangan pada upacara nginjek tanah dimaksudkan sebagai betul layanan tuan rumah kepada tamu yang hadir. Nomor 6. Perayaan adat nginjek tanah menggambarkan karakter khas suku Betawi yaitu karakternya taat beragama dan menjunjung adat. Nomor 7. Salah seorang tetangga Empok Lena sedang sakit sehingga tidak dapat menghadiri perayaan upacara adat nginjek tanah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Empok Lena adalah betul mengantarkan hidangan kepada tetangga yang sakit sambil mendoakan agar lekas sembuh. Nomor 8. Wejangan dan nasihat yang paling tepat untuk disampaikan oleh orang sesepuh dalam upacara nginjek tanah adalah betul yang A. Orang tua harus selalu bersyukur saat menerima limpahan rahmat kesehatan dan kesejahteraan. Nomor 9. Makna batang tebu dipakai sebagai bahan penyusun tangga dalam upacara nginjek tanah adalah batang tebu kokoh dan menjadi pelambang keteguhan hati. Jawabannya B ya. Nomor 10.
Jumlah hidangan dalam perayaan nginjek tanah sebaiknya, iya, betul kalian semua, disediakan dalam jumlah lebih agar dapat memastikan semua tamu mendapatkan hidangan. Kita B ya. 1. Makna upacara adat nginjek tanah adalah iya, sebagai ucapan syukur atas rahmat Tuhan. Nomor 2, macam-macam hidangan dalam upacara nginjek tanah adalah nasi uduk dengan lauk pauknya, kue, roti, pisang, dan lain-lain ya. Nomor 3, hadirin yang diundang dalam acara adat nginjek tanah adalah sanak saudara dan tetangga terdekat. Nomor 4, usia bayi saat menjalani upacara nginjek tanah adalah 7 sampai 8 bulan. Nomor 5, peran sesepuh dalam upacara adat nginjek tanah adalah memberi nasihat pada saat upacara adat nginjek tanah. Kita lanjut. Bagian C ya sekarang nomor 1. Hidangan dalam upacara adat nginjek tanah ternyata tersisa cukup banyak. Menurutmu apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan sisa hidangan tersebut? Ya, membagikan ke tetangga yang tidak hadir dan memberikan kepada tunawisma terdekat. Jika kalian mempunyai jawaban yang lainnya, itu akan lebih baik lagi ya. 2. Mengapa kamu memerlukan kerjasama yang baik untuk melaksanakan peran sandiwara upacara adat nginjek tanah? Agar sandiwara dapat mempertunjukkan yang terbaik dari masing-masing peranan dan berkolaborasi sehingga dapat menghibur penonton dan melestarikan budaya Betawi. Nomor 3, upacara adat nginjek tanah dapat dijumpai tidak hanya pada suku Betawi saja loh, namun juga di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutmu mengapa bisa terjadi demikian? Karena pengaruh ajaran agama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap suku-suku berasal dari kesatuan budaya yang sama, sehingga terikat oleh kesadaran budaya tersebut menjadi identitas. Nomor 4, pada saat perayaan upacara adat nginjek tanah dilangsungkan, salah seorang tetangga Husni mengeluh bunyi musik yang sangat nyaring dan menurutnya sangat berisik. Menurut pendapatmu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Ia mengajaknya bergabung untuk merayakan upacara nginjek tanah dan mengurangi bunyi musiknya. Nomor 5, mengapa kita perlu melestarikan budaya upacara adat nginjek tanah? Karena dalam acara ini dapat menjalin silaturahmi, selalu bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan upacara adat nginjek tanah tidak akan punah. Ya, demikianlah pembahasan di bagian C ini. Dengan berakhir pembahasan ini, maka selesailah pembelajaran PLBJ bab 13 untuk kelas 5. Terima kasih ya telah menyaksikan pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Dan kita jumpa lagi di bab 14, Fasilitas Umum Kesehatan RSUD. Jangan lupa ya, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.